Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdil Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, olah pikir, hipnosis, hipnoterapi, psikologi, coaching, outdoor activities, atau hal-hal yang kita bisa bahas secara online untuk dijadikan bahan kajian untuk pengembangan diri. Nah, kali ini saya ingin share tentang mengenal self harm dan pencegahannya. Tapi sebelumnya ingin saya kasih tahu bahwa kalau kalian klik di internet gitu ya, klik self harm selalu keluar kata-kata notifikasi bahwa jika Anda sedang dalam kondisi seperti ini harap segera hubungi orang-orang yang berkompeten. Diingatkanlah kembali. Nah, tujuan dari saya saat ini sebenarnya untuk digital literasi, jadi orang tahu apa itu self harm dan akhirnya semakin aware gitu kan, siapa tahu di lingkungan sekitar Anda ada orang-orang yang sudah mengalami ini, lalu Anda bisa membantunya atau mungkin Anda yang saat ini sedang dalam keadaan tertekan juga gitu ya, bisa mempelajari seperti itu ke arah sini ya. Jadi kembali saya perkenalkan, nama saya Yusdil Sutianto sebagai seorang pendidik, berlatar belakang pendidikan, administrasi, dan saya juga sekarang sebagai terapis dan saya berlatar belakang hipnosis dan hipnoterapi, bersertifikat dari BNSP, Juru Hipnosis dan Hipnoterapi, plus dari IACT, USA, International Association Counselor and Therapist dari Amerika, plus dari Indonesian Hypnosis Center dan beberapa tempat yang pernah saya belajar ya. Nah, kali ini self harm jadi ini tema serius gitu ya. Semoga jadi literasi baru buat mereka yang memang belum mendapatkannya. Nah, jadi saya mau disclaimer dulu ya, materi ini dibuat sebagai bahan edukasi. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami tanda-tanda berikut, ini segera hubungi tenaga profesional kesehatan mental, psikolog, psikiater, hipnoterapi, psikoterapis, pekerja sosial, atau jika perlu kepolisian sebagai tindakan preventif untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta Anda. Ya, disclaimer dulu ya. Jadi ini bahan edukasi literasi digital. Kita lanjut, apa sih self harm gitu ya? Jadi The International Society for Study Self Injury mendefinisikan self harm adalah suatu perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja dan menghancurkan diri sendiri yang mengakibatkan kerusakan langsung pada jaringan tubuh, bukan sebagai sanksi sosial dan tanpa maksud untuk melakukan bunuh diri, namun bisa juga menyebabkan kematian. Ini dia definisinya tadi, menyakiti diri sendiri. Nah, prevalensi self harm gitu ya. Jadi umumnya perilaku self harm lebih sering terjadi pada usia remaja gitu ya. Jadi WHO melaporkan bahwa perilaku melukai diri sendiri kemudian menjurus ke bunuh diri menyebabkan paling tidak 814 ribu kematian di tahun 2000 gitu ya. Pelaku perilaku juga biasanya didominasi oleh remaja. Pada tahun 2010, 20% dari populasi di Australia berusia 18-24 tahun mengaku pernah melukai dirinya sendiri paling tidak sekali dalam kehidupan mereka. Dari data di Inggris, tahun 2010 diinformasikan bahwa 5 tahun terakhir jumlah orang muda di Inggris yang masuk ke rumah sakit setelah mencederai diri mereka sendiri atau self-harm dengan sengaja naik lebih 50% ya. Nah, kalau 2008-2009 ada 2.722 orang yang berusia di bawah 25 tahun yang dibawa ke rumah sakit di Inggris gitu ya, karena mencederai diri sendiri dan dengan benda-benda tajam dibandingkan pada tahun 2004-2005 sebanyak 1.758 orang. Ini international case ya. Lalu data ini mengindikasikan bahwa fenomena perilaku self harm menjadi kian meningkat pada pelakunya, sebagian besar adalah mereka yang berada pada rentang usia remaja, akhir hingga dewasa awal, ketika di masa remaja. Nah, kalau di Indonesia, prevalensi perilaku self harm sebanyak 3,9% dari 257,6 juta jiwa, sebanyak 4,3% terjadi pada laki-laki dan 3,4% pada perempuan. Ini dari Maidah tahun 2013. Jadi cukup banyak juga gitu ya. Lalu siapa sih yang melakukan pelaku self harm gitu kan? Self harm adalah perilaku yang dengan sengaja melukai tubuh sendiri sebagai cara mengatasi masalah emosi dan stres. Orang yang menyakiti diri sendiri mungkin lebih sering merasa tertekan, mereka mungkin mudah tersinggung dan sangat sensitif terhadap penolakan gitu ya. Seorang pelaku self harm mempunyai perasaan emosi negatif yang cemas, marah dan sedih yang cenderung ditekan oleh pelakunya. Orang-orang yang melukai diri tidak untuk menciptakan rasa sakit fisik, tapi untuk menenangkan rasa sakit emosional yang mendalam. Biasanya dilakukan secara berulang-ulang dalam periode yang tidak bisa ditentukan.
Self harm dilakukan apabila pelaku merasa sangat terbebani dengan masalahnya, seperti masalah keluarga, masalah akademik dan sosial, dan asmara. Lalu apa sih faktor penyebabnya gitu kan? Tadi ada tujuannya untuk meredakan ketegangan atau menghentikan perasaan buruk, merasakan sesuatu bahkan rasa sakit, ada pain gitu kan. Jadi orang untuk meredakannya dengan self harm ada juga untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menunjukkan bahwa mereka menderita, membuat orang lain berhenti mengganggu mereka, masa kecil individu yang mengalami trauma psikologis, kurangnya komunikasi dalam keluarga individu, permasalahan yang terjadi di sekolah, bullying gitu kan, permasalahan percintaan dengan teman gitu kan, atau kejadian buruk pernah dialami, trauma, stres, dan ingin mendapat perhatian ya. Lalu bentuk-bentuknya apa nih? Tadi ada yang menggores, ada yang membakar, ada yang memukul-mukul diri sendiri, tembok atau benda lain. Lalu ada juga yang membuat tubuh jadi memar dan patah tulang, membenturkan kepala, menarik rambut, menghantamkan tubuh terhadap suatu objek gitu ya, mencubit diri sendiri, itu ada banyak variasinya. Mitos dan fakta self harm gitu ya. Apa sih mitosnya? Menyakiti diri sendiri hanya tentang mencari perhatian dan itu konyol. Jika ini adalah satu-satunya cara kemudian untuk mendapat dan menunjukkan tekanan emosional, maka hal ini harus ditanggapi dengan serius karena bukan cara ini untuk mendapat perhatian. Orang yang menyakiti diri sendiri ingin mengakhiri hidupnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menyakiti diri sendiri memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Namun, tindakan menyakiti diri sendiri bisa menjadi cara untuk mengatasi masalah, bukan jalan keluar. Bagi mitos, jika seseorang melukai diri sendiri, dia menderita gangguan mental. Faktanya, perilaku menyakiti diri sendiri tidak diakui sebagai kategori terpisahkan menurut DSM-5. Mungkin ada masalah kesehatan mental yang menyertai bersamaan dengan perilaku menyakiti diri sendiri, dan hal ini berlanjut sampai dewasa. Hal ini mungkin merupakan gejala gangguan mental lainnya. Jadi menurut Knight ya, tahun 1999, karakteristik umum pelaku self-harm sangat tidak menyukai diri mereka sendiri. Mereka nggak suka sama dirinya sendiri. Peka terhadap penolakan, terus-menerus marah pada diri sendiri, nggak suka, menekan kemarahan, memiliki tingkat agresif yang tinggi, yang mereka sangat setuju dan kuat dan sering menekan untuk mengarahkan pada diri sendiri. Kurangnya impuls kontrol, cenderung bertindak sesuai dengan suasana hati mereka saat itu, cenderung tidak merencanakan masa depan, mengalami depresi atau self-destructive gitu ya, tidak henti-hentinya menderita kecemasan, oke. Lalu cenderung ke arah cepat marah gitu ya, dan tidak merasa mereka mampu mengatasi masalah, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, coping skill-nya yang rendah. Nah, ini pendapat lain, karakteristik pelaku self-harm, kesulitan mengendalikan impuls di berbagai area yang terlihat dalam masalah gangguan makan atau adiktif terhadap zat adiktif. Para pelaku self-harm cenderung memiliki self-esteem yang rendah dan kebutuhan atau dorongan yang kuat untuk mendapatkan cinta dan penerimaan orang lain, acceptance, pola pemikiran yang kaku, cara berpikir yang harus mencapai suatu tujuan atau tidak sama sekali, masa kecil penuh trauma atau kurangnya sosok salah satu kedua orang tua menimbulkan kesulitan menginternalisasikan perhatian positif, ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengurus diri sendiri dengan baik, kurangnya kemampuan untuk membentuk dan menjaga hubungan yang stabil, takut akan perubahan, baik perubahan dalam kegiatan sehari-hari maupun pengalaman perubahan baru dalam bentuk apapun, orang, tempat, peristiwa, dan juga perubahan perilaku mereka, atau perubahan yang mungkin diperlukan untuk pulih. Ya, ini karakteristiknya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu yang melakukan self-harm adalah individu yang memiliki self-esteem yang rendah, low self-esteem, memiliki pola pemikiran yang kaku, takut akan perubahan, serta kurang dalam membentuk atau menjaga hubungan yang stabil. Itu ya, jadi kata kuncinya adalah self-esteem yang rendah. Lalu latar belakang keluarga pelaku self-harm. Adanya kehilangan yang mengakibatkan traumatis, sakit keras, ketidakstabilan dalam hidup berkeluarga, keluarga nomaden, atau orang tua yang divorce, broken home. Adanya pengabaian, abandonment, dan penganiayaan baik secara fisik, seksual, maupun emosional. Kehidupan keluarga dipenuhi keyakinan agama yang kaku, nilai-nilai yang dogmatis, yang diterapkan dengan cara yang munafik dan tidak konsisten. Peran yang terbalik dalam keluarga, misalnya si anak mengambil alih tanggung jawab orang dewasa di usia dini, ini banyak sekali nih. Perilaku self-harm berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian yang berhubungan dengan perilaku self-harm, yaitu kepribadian introvert. Ya.
diri yang rendah, pola pemikiran yang kaku, dan sulitnya mengkomunikasikan perasaan. Jenis-jenis self-harm ini ada major self-mutilation, jadi kerusakan permanen pada organ utama, memotong kaki, mencungkil mata, ini major gitu ya, dan parah gitu ya. Lalu ada stereotypic self-harm, tidak begitu jauh dan tidak berulang. Jenis ini biasanya melibatkan perilaku berulang seperti membentangkan kepala gitu ya, ini juga bahaya, apapun itu bahaya. Ada juga superficial self-mutilation, jadi ini paling umum, ya tadi menarik rambut, menyayat kulit dengan benda tajam, membakar bagian tubuh, membanting tubuhnya sendiri, dan membentukkan kepala. Jadi 3 ya. Jadi ada juga nih 3 subtipe dari jenis self harm. Ada kompulsif gitu ya, berupa gangguan psikologi seperti OCD. Subtipe ini lebih bawah sadar dibandingkan dengan 2 subtipe lainnya dan tidak dilakukan sebagai suatu keharusan. Nah, ini ada yang kedua, ada episodik dan repetitif self harm, bervariasi dalam cara melakukannya. Jadi kedua terjadi di episode mana self harm akan mewujudkan dirinya lebih baik pada satu waktu. Namun perbedaannya adalah bahwa individu-individu yang digambarkan sebagai berpartisipasi dalam repetitif superficial self mutilation melihat fakta bahwa mereka melukai diri sendiri sebagai bagian penting dari identitas mereka dan bahkan mengembangkan siapa mereka sebagai pelaku self harm. Subtipenya. Lalu tindakan apa sih yang perlu dilakukan untuk agar menghindari perilaku ini gitu ya? Tadi kenali kondisi yang dialami, cari tahu penyebab merasa stres atau mengalami emosi kalau Anda mengalami itu. Cerita dengan orang yang terdekat dan dipercaya, aktivitas yang menyenangkan, jauhkan dari benda tajam, dan kontrol penggunaan sosial media karena bisa jadi pemicu. Lalu konsultasi, dan ketika memang ada impuls atau dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu yang memang nggak seharusnya, ya cari orang untuk bercerita. Jadi jangan anggap Anda sendiri, Anda masih punya harapan gitu ya. Lalu kegiatan pencegahan perilaku self harm, ya tadi lakukan hal yang menyenangkan, main game, dengerin musik, beli hal-hal lucu, humor, jangan lupa tuh memanggang, masak, lalu buat target gitu kan, pengen jadi apa, buat pohon impian. Lalu lakukan sesuatu yang memberi Anda nyaman, mandi air hangat gitu ya, punya hewan peliharaan, berkonsentrasi pada hal lain, dan lakukan sesuatu dengan orang lain lah, bersosial. Lalu nongkrong, boleh hangout dengan teman-teman yang memang positif, jadi ngobrol gitu ya, dengan keluarga atau orang yang dipercayai. Lakukan aktivitas kreatif, mencoret-coret, melukis, atau apapun itu. Lalu katarsis dengan menulis, lalu menyobek-nyobek kertas, boleh, asalkan jangan diri sendiri. Lalu lakukan sesuatu yang konstruktif, menulis daftar hal positif dalam hidup Anda, perencanaan ke depan, lalu pengen apa sih, liburan, impian, itu harus dibuat gitu ya. Oke, lalu nih kalau mau buat daftar kegiatan, dengerin musik, keliling-keliling, hangout, makan coklat gitu ya, nonton film, main game, olahraga, jalan-jalan, baca buku, atau diam saja gitu kan. Kalau ada dorongan ya cari orang dari dalam, impuls gitu kan. Ketika ada sebuah pemikiran yang muncul akhirnya memberikan dorongan untuk melakukan hal itu, ya cari orang gitu ya. Olahraga dan pergi bersama teman-teman. Ulang lagi. Selanjutnya adalah kegiatan yang perlu dilakukan sendiri dan pendampingan. Tadi buat peta tubuh. Saya cinta tubuh saya, I love myself. You have to say that gitu kan. Mindfulness, lalu panca indera, cari 5 hal yang bisa didengar, dipandang, mindfulness gitu kan. Terus cari tahu worry time-nya atau waktu-waktu yang merasa Anda khawatir atau pemicu impuls tadi, cari tahu misalkan pagi, siang, sore, malam sendirian gitu ya. Lalu afirmasi positif, langkah positif menuju kesejahteraan gitu kan, buat hal yang tidak direncanakan, berkomunikasi tentu jangan sendiri, Anda tidak pernah sendiri, dan buat surat cinta, minimal surat cinta buat diri sendiri. Dan menciptakan ruang yang nyaman, ya tadi bayangkan Anda ada di sebuah ruang nyaman sekali, damai dan tenang. Ini kan bisa mindfulness ya. Lalu ketika di tempat itu apa yang kamu bayangkan di masa depan, boleh. Lalu kalau Anda kesal, pergi ke tempat yang sebenarnya, benar-benar yang memang real gitu kan, ketemu orang, lalu rasakan baunya dan benar-benar mindfulness. Jadi menciptakan ruang nyaman buat Anda sendiri gitu kan, jauh dari orang lain dulu, jauh dari sosial media, biarkan Anda benar-benar menikmati diri Anda sendiri. Lalu kalau misalkan dalam konteks perjalanan anak itu ya, ada perilaku ini, ya orang tua punya peran, penerimaan,
lalu open mind, mau mendengarkan cerita mereka, lalu luangkan waktu gitu kan buat mereka untuk bener-bener berinteraksi. Bisa konsep namanya reparenting atau motivasi agar mereka mendorong mereka untuk melakukan hal yang positif gitu ya. Peran orang tua. Lalu kalau teman gimana nih? Kalau Anda punya teman gitu ya, yang mereka dalam kondisi ini gitu kan, bantu mereka menyadari keadaannya, diskusi, lalu ke dokter kalau mereka sudah melakukan hal itu, lalu temui terapis, present, hadir sama mereka, cari dukungan gitu kan, tawarkan bantuan praktis, apa yang bisa dibantu, tapi yang memang jelas gitu kan, dan biarkan mereka kasih tempat di hati Anda untuk ngobrol gitu ya. Ini kalau ada teman Anda. Nah, kenalkan juga namanya psychological first aid, look, listen, and link. Pertama, lihat nih ketika ada teman gitu ya, yang sudah ada gejala-gejala itu gitu kan, lihat cara visual gitu kan, ekspresinya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, status-status di sosial medianya gitu kan. Ajak-ajak ngobrol dulu, kira-kira apa yang bisa dibantu. Tetap tenang, lalu nanti jangan melakukan apapun dulu, hanya menyimak saja. Look, lihat. Yang kedua, listen, dengarkan, aktif mendengarkan, terima emosinya, lalu menenangkan jika mereka mengalami distress, itu kan. Lalu cari tahu nih, listen secara otomatis kita hadir saja mendengarkan ceritanya gitu kan. Katakan bahwa kalau kamu ingin bicara, saya di sini untuk mendengarkan, tapi mungkin saya tidak bisa memberikan solusi, tapi saya bisa hadir sementara waktu sampai nanti. Yang ketiga adalah link, menghubungkan, ya. Menghubungkan dengan siapa orang ini butuh. Mau di psikiater kah, psikolog kah, konselor kah, guru, orang tua. Jadi perlu ada yang menghubungkan jembatan antara si penyintas gitu ya, atau orang yang ingin melakukan self harm dengan Anda. Jadi cari orang yang profesional. Look, listen and link. Nah, juga ada konsep namanya gerakan butterfly. Jadi ini di Amerika gitu kan. Jadi orang-orang yang mau self harm disuruh menggambar kupu-kupu gitu kan. Jadi aturan mainnya ketika ada ingin melakukan self harm disuruh tadi uh, melihat kupu-kupu gitu ya kan. Jadi kupu-kupu itu sebagai jangkar lah kalau hipnoterapi, agar orang itu menyadari bahwa banyak orang-orang di sekitar mereka yang siap support gitu kan. Jadi siap muncul keinginan untuk melakukan pergelangan gitu kan. Biarkan kupu-kupu itu menghilang dengan sendirinya. Jadi kalau sudah terlewati fase ini berarti berhasil membebaskan kupu-kupu terbang tanpa melukainya gitu ya. Namanya gerakan butterfly. Lalu tata laksana ini lebih ke konselor atau tenaga profesional atau orang tua juga perlu mengetahuinya, atau tokoh-tokoh masyarakat gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi memang perlu dipahami adanya pencegahan, program edukasi, supportive, society juga terlibat. Lalu yang kedua ada intervensi psikososial jika memang sudah serius. Berarti ada konselor, psikoterapi. Sampai terakhir jika memang sudah serius gitu ya, ya tadi perlu ke psikiater yang akan memberikan antidepresan. Ini umum sekali gitu ya. Tapi harapannya bisa ada di A nih, pencegahan ya. Simpulannya, bentuk dari perilaku self harm yang paling sering dilakukan oleh remaja adalah mengukir, menggores, menyayat menggunakan benda-benda tajam pada permukaan kulit, memukul diri sendiri, dan mencegah proses penyembuhan luka. Jadi kalau udah mau sembuh di lama-lamain gitu ya. Penyebab perilaku self harm yang dilakukan remaja adalah karena menyebabkan emosi negatif yang terpendam, seperti depresi, stres, dan kecemasan. Gerakan butterfly adalah satu kampanye untuk menanggulangi masalah self harm. Orang tua dan lingkungan perlu peka gitu ya kan. Jika ada mereka yang berpotensi melakukan self harm gitu ya, entah anaknya teman saya, itu boleh gitu ya. Saran diharapkan remaja dapat mengetahui. Jadi ini literasi lagi-lagi, jika ada teman atau diri sendiri merasakan ada dorongan-dorongan itu, segera konsultasi gitu kan. Kalau ada masalah cerita, jangan dipendam. Karena kalau misalkan dipendam, Anda tidak berani menghadapinya. Oke lah kalau self esteem rendah, bisa cari orang yang bisa menaikkan self esteem Anda. Sebaiknya remaja dapat lebih mampu mengatasi permasalahannya dengan coping yang lebih positif. Oke. Program edukasi dan suportif perlu dilakukan di masyarakat dan di sekolah terutama gitu ya. Lalu pengembangannya, jadi materi ini buat pelaku self harm supaya apa ya? Mencegahlah, memahami bahwa Anda tidak sendiri, ada banyak orang. Bagi para pembelajar seperti saya saat ini sedang kuliah psikologi, berarti apa? Untuk menambah wawasan lah gitu ya, atau sebagai terapis, hipnoterapis, psikoterapis, siapapun Anda yang sekarang melihat video ini tayangan di YouTube, ya tujuannya menambah wawasan gitu ya. Sebagai saya pembicara, satu ketika ingin share ke banyak masyarakat tentang bagaimana coping skill menghadapi tema-tema self harm ya.
Oke, ini buku bacaan untuk para pelaku self harm gitu ya. Jadi ada Man Search for Meaning dari Viktor Frankl, Santai Aja, Wonderful Mind, What's Wrong About Your Life. Di sini ada pendekatan mental, Coping with Depression, Maaf Tuhan, aku hampir menyerah gitu ya. Ada healing, ketika aku tahu apa yang aku inginkan, The Art of Self Talking, saat ditantang kebutuhan berhenti, Seth Godin, Effortless gitu kan. Karena semua tak sulit itu, sampai ada tapi tak lagi sama. Ini bagus nih buku-buku bacaan ini gitu ya. Jadi literasi juga bagus. Jadi ketika orang baca buku minimal dia punya sudut pandang yang berbeda, bisa diarahkan. Oke, daftar pustakanya dari DSM. Lalu ada Self Harm, Young People and Nursing. Lalu Self Injury for Teachers. Ada gambaran proses regulasi emosi pada pelaku self injury. Dinamika psikologi self injury. Jennifer Melkam Research itu ya tentang klinikal psikologi. Lalu ada S. Evanji Wijaya, gambaran regulasi emosi, dinamika self pada remaja, dan ada beberapa khalifah. Mungkin itu, lagi-lagi tujuan dari dibuatnya adalah saya pribadi buat menambah wawasan, buat masyarakat di sana untuk pengetahuan, menambah digital literasi. Jika ada orang-orang di sekitar Anda, orang tersayang Anda, sahabat Anda yang punya gejala-gejala ini, segera bantu dan support ya. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.